Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk saudara semua. Alhamdulillah di kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa diskusi dalam mata kuliah Landasan Pendidikan, dan sekaligus saya juga ucapkan selamat datang kepada saudara semua. Selamat datang di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Hasanuddin Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini mengawali topik diskusi kita dalam mata kuliah Landasan Pendidikan, saya sengaja membuat tautan video ini untuk memberikan penjelasan kepada saudara semua terkait dengan topik diskusi kita pada pagi hari ini, mengawali pertemuan pertama, yaitu terkait dengan rencana pembelajaran semester RPS dan juga kontrak perkuliahan terkait dengan apa yang akan kita lakukan insya Allah satu semester ke depan. Tayangan ini sengaja saya buat sebagai bentuk penjelasan terkait dengan rencana pembelajaran dan juga kontrak perkuliahan kita ke depan, dan kemudian yang kedua juga sebagai antisipasi karena dikhawatirkan pada belum dapat diakses, sehingga sebagai upaya alternatif untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan perkuliahan landasan pendidikan ini. Jadi mengawali diskusi kita, yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau silabus perkuliahan terkait apa saja yang akan kita laksanakan pada satu semester ke depan. Ini rencana pembelajaran semester. Lebih jelasnya nanti saudara bisa unduh baik di Sepada maupun di Setelah nanti akan saya kirimkan juga ke grup WA di sini. Nah, ini adalah identitas perkuliahan kita, dosen pengampu, kemudian dosen pembina atau ketua kelompok keahlian, kemudian untuk program studi pendidikan bahasa Inggris kita Pak Dr. Ansbun Sempurna, kemudian identitas mata kuliah kita, nama program studi pendidikan bahasa Inggris, nama mata kuliah landasan pendidikan, kemudian kode mata kuliah, kelompok mata kuliah termasuk kelompok mata kuliah keahlian, SKS-nya adalah 2, jenjang sarjana semester 1, kemudian statusnya adalah mata kuliah wajib dan nama dan kode dosen. Kemudian deskripsi mata kuliah secara umum, mata kuliah landasan pendidikan ini merupakan mata kuliah keahlian yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, dan ini merupakan mata kuliah fakultas, artinya bukan hanya di program studi kita ada mata kuliah landasan pendidikan, tapi juga ada di program studi yang lain yang ada di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa untuk membekali mereka sebagai calon guru atau pendidik dan melaksanakan tugas dengan dosen ilmu pendidikan yang meliputi komponen pendidikan dan aspek-aspeknya. Kemudian capaian pembelajaran bisa saudara nanti baca dan pahami semua. Ada aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan. Kemudian capaian pembelajarannya mulai dari harapannya nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, saudara ke depan bisa memahami terkait dengan hakikat manusia dan pengembangannya, menjelaskan landasan dan asas pendidikan, memahami gambaran pendidikan, fungsi dan peran institusi pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat tinggi, kemudian fungsi dan peran masyarakat dalam pendidikan, kemudian jenis atau aliran dalam pendidikan, dan juga pendidikan bahasa tentu saja sebagai core program studi kita. Kemudian mampu menjelaskan berikutnya, harapannya Anda bisa menjelaskan proses transformasi dan internasi agama dalam pendidikan. Ini penting karena memang melihat fenomena yang terjadi sekarang, nampak bahwa ada sebagian kalangan yang mencoba memisahkan antara pendidikan nasional dengan agama. Jadi ini perlu kita diskusikan kembali bahwa banyak sendi-sendi kehidupan kita, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, termasuk negara kita, itu dibangun dari agama sebagaimana tercakup dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berikutnya memahami kajian tentang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas,
Walaupun memang sudah agak lama, tapi penting untuk kita diskusikan kembali, termasuk juga perkembangan kurikulum, mulai dari kurikulum 94, 2002, 2006 atau yang kita kenal dengan KTSP sampai dengan kurikulum 2013. Sampai kemudian 2016 berubah jadi menjadi kurikulum nasional. Berikutnya kajian tentang pengelolaan pendidikan, kajian tentang pembangunan manusia melalui pendidikan, kemudian kajian tentang konsep demokrasi pendidikan, tentang inovasi pendidikan. Yang terakhir adalah konsep pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Kemudian ini adalah deskripsi rencana pembelajaran kita satu semester ke depan, apa yang akan kita lakukan. Ya, walaupun memang perkuliahan kita ke depan akan dilaksanakan secara daring atau online, tapi saya kira penting juga untuk kita bahas bersama terkait dengan rencana pembelajaran semester ke depan. Walaupun mungkin kalau kita bicara ideal, mungkin tidak akan ideal sampai 100% karena keterbatasan keterbatasan ruang lingkup perkuliahan. Karena kalau daring kan memang ada terbatas, tapi minimal apa yang sudah kita diskusikan itu bisa bermakna bagi dan menambah pengetahuan bagi saudara. Pertemuan pertama untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan deskripsi tujuan dan juga kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua insya Allah kita akan diskusi terkait dengan hakikat manusia dan pendidikan. Dan berikutnya terkait konsep landasan dan asas pendidikan. Pertemuan keempat kita akan mendiskusikan terkait dengan gambaran pendidikan di masa yang akan datang seperti apa. Kemudian pertemuan kelima insya Allah kita akan mendiskusikan terkait dengan fungsi dan peran institusi pendidikan. Pertemuan keenam pendidikan berbasis masyarakat. Kemudian pendidikan tujuh adalah arena atau pandangan pendidikan dan juga pendidikan bahasa. Ini mungkin terkait juga di semester 1 kan Anda juga mengambil mata kuliah Introduction to Linguistics. Ini nanti juga mungkin Anda akan familiar atau tidak asing dengan ada aliran linguistik atau aliran bahasa konstruktivisme, strukturalisme, kemudian ada behaviorisme, fungsionalisme dan seterusnya. Ada 4 setidaknya untuk pendidikan bahasa. Kemudian pertemuan ke-8 kita insya Allah akan melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 adalah kita akan diskusi terkait dengan pendidikan agama dan pendidikan nasional sebagaimana tadi yang saya sudah singgung di awal. Kemudian pertemuan ke-10 kita akan diskusi terkait dengan sistem pendidikan nasional. 11 tentang pengelolaan pendidikan. Ke-12-nya terkait dengan manusia dan pembangunan. 13-14 berdiskusi kita terkait dengan demokrasi dan inovasi pendidikan. Dan yang terakhir adalah pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Untuk rujukan perkuliahan kita, saya tidak membatasi saudara untuk hanya terbatas pada rujukan ini. Artinya Anda juga bisa menelaah, mempelajari, memahami konsep-konsep terkait dengan landasan pendidikan di luar dari referensi ini. Atau Anda juga boleh mengambil atau memahami dari artikel-artikel yang terbitkan dalam jurnal ataupun dalam media yang lain. Apalagi di era digital sekarang ini sangat mudah bagi kita untuk memperoleh referensi. Jadi saya ambil referensi yang kita gunakan itu dari Fuad Ihsan, kemudian dari Mulia Harja, kemudian dari Muhyiddin Shah, dan terakhir dari Muartirta Harja dan Solo. Jadi kurang lebih ada sekitar 5 referensi yang kita gunakan. Untuk rancangan tugas, ini pertemuan ke-8 adalah tentang semester. Jadi bentuknya adalah penugasan untuk ujian tengah semesternya. Lebih lanjutnya nanti akan saya sampaikan insyaallah ketika minggu TS. Kemudian ini untuk UAS, bentuknya adalah makalah tinjauan kritis pendidikan, juga bentuknya penugasan. Hanya perbedaannya kalau untuk TS nanti saudara selesaikan secara individu, sedangkan untuk UAS saudara selesaikan secara kelompok. Teknis pelaksanaannya seperti apa yang insyaallah nanti pada saatnya akan saya sampaikan. Itu terkait RPS perkuliahan kita. Kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan. Nah, ini kontrak perkuliahan kita. Saya mohon Anda bisa cermati bersama. Nanti secara detail
akan saya unggah ini baik di Spada maupun di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Identitas mata kuliah kita, nama mata kuliah kita adalah lesson pendidikan, kode mata kuliah buat status program studi, dan semester kelasnya kelas A, B, dan C. Akademik 2020. Nah, ini identitas saya, nama lengkap saya Ahmad Behaki, kemudian ini NIP saya, nomor induk dosen nasional saya, dan kerja saya di program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian nomor telepon kira di WA Group juga sudah bisa ada, ya. Kemudian ini alamat surat saya untuk korespondensi lebih lanjut, ahmad.behaki@acid. Kemudian alamat saya di Komplek Gria Permata Asri Blok B4 nomor 11 Kelurahan Dalung, Kota Serang. Anda yang dari Kota Serang, khususnya di wilayah Kecamatan Cipocok, mungkin tidak asing lagi dengan wilayah Dalung, di mana tempat saya tinggal. Dan latar belakang pendidikan saya S1 dari pendidikan bahasa Inggris Tirta. Saya angkatan pertama, lulusan pertama tahun 2006. Jadi sama-sama dengan saudara semua, insya Allah Anda nanti akan lulus sebagai alma maternya adalah dari pendidikan bahasa Inggris Tirta. Kemudian saya alhamdulillah lanjut S2 di Linguistik UNJ selesai tahun 2009, dan S3 saya dari bahasa pendidikan bahasa UNJ di 2014. Jadi dari S1 sampai dengan S3 ya basic ilmuwan saya di bidang bahasa, jadi semuanya masih berkutat dengan bahasa, dan harapan saya pun ke depan insya Allah Anda lulus dari sini, setelah lanjut S2, lanjut S3, fokus pada bidang keilmuan Anda, apa yang ingin Anda dalami. Kemudian S1 kita pendidikan bahasa Inggris, bukan hal yang tidak mungkin nanti Anda lanjut ke ilmu bahasanya atau linguistiknya, atau lanjut ke ilmu sastranya, atau mungkin nanti Anda bisa lanjut ke pengembangan profesi yang lain seperti penerjemahan, karena di kita pun ada S2 dan S3 untuk penerjemahan. Silahkan, yang penting ketika Anda fokus pada satu bidang, ahli pada satu bidang, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita fokus atau konsisten pada satu bidang, maka kita akan ahli di bidang itu, dan tentu saja ketika kita bisa pekerjaan, soalnya bukan kita yang mencari pekerjaan, bukan kita yang mencari lapangan kerja, tapi lapangan kerja atau pekerjaannya akan datang sendiri kepada kita. Dan deskripsi mata kuliah kita ini, mata kuliah dasar pendidikan merupakan mata kuliah keahlian yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa untuk membawa mereka sebagai calon guru pendidik dan melaksanakan tugas penguasaan ilmu pendidikan yang memiliki komponen pendidikan dan aspek-aspeknya. Jadwal pembelajaran kurang lebih ada sekitar 13 sesuai dengan pertemuan kita dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan terakhir ke-13. Artinya 13 tetap muka ditambah pertemuan hari ini yang pertama dan UTS 2 total jadi 16 tetap muka. Untuk mata kuliah harapannya setelah Anda ikut perkuliahan ini, ya Anda bisa wawasan Anda terkait dengan landasan pendidikan dan juga pendidikan bahasa bisa bertambah. Dan tentu saja yang kedua, harapannya mata kuliah ini bisa membekali saudara sebagai calon tenaga pendidik, baik sebagai guru, baik sebagai dosen, maupun di luar dari bidang pekerjaan itu. Karena bahasa tidak harus lulusan dari pendidikan bahasa tidak harus menjadi guru atau dosen. Lapangan pekerjaan kita terbuka untuk bidang pekerjaan. Kewajiban dan hak mahasiswa, saya meminta Anda wajib dan saya pun komitmen terkait ini, yaitu perkuliahan minimal 70% atau 12 kali pertemuan berdasarkan absensi Spada pada hari yang sama, atau kalau Spada misalnya ada permasalahan seperti yang terjadi minggu ini, minimalnya bisa nanti saya cek berdasarkan WA Group atau dari media yang lain. Dan ini kita komitmen bersama wajib, karena saya adalah salah satu dosen mungkin yang sangat menghargai proses. Kesempurnaan harus didapat melalui proses, tidak simsalabim, tidak abrakadabra. Kemudian ini komponen penilaian kita. Kemudian yang ketiga, semua Anda berhak untuk mendapatkan perlakuan dan memperoleh nilai sesuai dengan kemampuan dan bisa maksimal, insya Allah nilai pun maksimal. Ini kriteria penilaian mulai dari A sampai dengan E. Ini komponen penilaian kita. Harapan saya semua komponen ini harus terisi, artinya jangan kemudian Anda komplain ketika nilai terakhirnya kok E, karena memang bisa jadi komponen ini ada yang tidak selesai. Dan terakhir saya ingin menyampaikan sebuah renungan untuk kita bersama. When someone fails to design, so he designed to fail. Saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita
bertemu lagi nanti pada kesempatan yang akan datang. Kita berdoa semoga COVID ini segera selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.